Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ramadan kembali menyapa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah 183. Ramadan bukan hanya bulan di mana seluruh umat Islam diwajibkan untuk bersaum, menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu. Esensi Ramadan sejatinya adalah bulan di mana menyatunya nilai-nilai spiritual, moral, psikologis, sosial, fisik, dan medis. Dalam kacamata psikologi, saum mempunyai keutamaan yaitu sebagai pengendalian diri melalui pengaturan cara makan dan minum. Hal ini sebagai upaya untuk menjadikan diri lebih sehat. Dengan bersaum kita menahan haus dan lapar. Ini merupakan pengendalian diri yang paling mendasar yaitu untuk mengendalikan hawa nafsu. Saum merupakan suatu cara untuk mendidik individu dan masyarakat untuk tetap mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri walaupun hal itu diperbolehkan. Dengan bersaum seseorang secara sadar akan meninggalkan makan dan minum sehingga lebih dapat menahan segala nafsu dan lebih besar untuk menahan emosi. Elemen spiritual dan moral. 1. Di atas segalanya saum adalah tindakan, ketaatan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketundukan dan komitmen didasarkan pada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhoannya dan menghindari kemurkaannya. Jika ini satu-satunya alasan untuk bersaum, itu sudah cukup. Kedua, saum adalah tindakan mengakui Allah yang Maha Kuasa sebagai satu-satunya penguasa dan pemelihara alam semesta. Hanya melalui karunia-Nya kita memiliki keberadaan dan rezeki kita. 3. Saum adalah tindakan penebusan kesalahan dan kesalahan kita seperti yang dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari ridho Allah, yaitu kesalahannya yang telah lalu diampuni. Hadis riwayat Ahmad. 4. Saum melatih orang beriman dalam takwa. Jika seseorang dengan sukarela menahan diri dari makanan dan hawa nafsu, dia akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghindari hal-hal dan tindakan yang melanggar hukum. 5. Saum melatih orang beriman dalam keikhlasan. Tidak seperti tindakan ibadah lainnya, itu sepenuhnya didasarkan pada pengendalian diri. Orang lain tidak pernah tahu pasti apakah orang tersebut sedang bersaum atau apakah dia berbuka saumnya secara diam-diam. Karena orang yang bersaum itu yaitu hanya Allah yang melihatnya, karena saum hanya untuk Allah. 6. Saum mengajarkan kebajikan lainnya, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, intinya berarti menahan diri dari semua kejahatan. Nabi SAW bersabda, malam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Jika seorang tidak meninggalkan dusta dalam kata-kata dan perbuatan, Allah tidak membutuhkannya untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Jadi saum itu harus anggota badannya, matanya, telinganya, lisannya, yaitu harus melaksanakan saum. 7. Semangat Ramadan diisi dengan sholat tarawih dan memperbanyak membaca dan mempelajari Al-Quran. Ini memberikan kesempatan kita untuk membangkitkan nilai-nilai spiritual. 8.
Saum adalah salah satu bentuk jihadun nafsi dengan mengajarkan disiplin diri dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk menguasai kebutuhan dan keinginannya daripada diperbudak oleh hawa nafsunya. Dengan demikian maka jelaslah bagi kita kenapa ayat-ayat terkait saum dipungkas dengan larangan saling memakan harta dengan harta yang haram. Surat Quran surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqom min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Dengan demikian saum alangkah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebelum Allah memanggil orang-orang yang beriman, maka tibalah ayat dengan kutiba, jadi diwajibkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Yaitu untuk melaksanakan saum, yaitu kutiba, wajib untuk orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman, kalaulah di luar sana banyak orang-orang yang tidak berpuasa karena dia tidak dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang saya sampaikan. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.